kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Nah, sesuai hari ini, jadi hari ini aku mau buat video lagi. Nah, jadi buat kalian yang udah nonton video aku dari awal, kalian pasti udah tahu banget. Di YouTube channel aku buat beberapa tema. Yang pertama yaitu tentang behel, terus yang kedua yaitu tentang makeup tutorial, yang ketiga tentang skincare, yang keempat tentang DIY atau Shopee haul, dan yang kelima tentang cover lagu. Nah, untuk di video kali ini aku mau buat video tentang behel. Nah, tentang behel ini aku mau buat yaitu 5 fakta sebelum kalian pasang behel. Pasti kalian udah sering lihat teman-teman kalian atau lihat orang lain yang pakai kawat gigi atau behel. Jadi apa sih kawat gigi itu? Kawat gigi atau behel adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendapatkan susunan gigi yang ideal. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi kawat gigi ini bekerja dengan cara memberikan tekanan ke gigi secara perlahan untuk menggerakkan gigi ke posisi yang idealnya. Nah, untuk fakta-faktanya apa aja sih? Langsung aja kita lihat videonya. Fakta yang pertama, behel bukan cuma untuk anak ataupun remaja. Nah, jadi behel ini dia tuh bisa dipakai oleh segala usia, dari mulai anak SMP, SMA, terus kemudian anak kuliahan, terus juga yang udah bekerja juga bisa untuk pakai behel. Kenapa dimulai dari SMP bisa pasang behel? Karena saat kita SMP itu adalah usia remaja kita, dimana saat usia SMP ini gigi-gigi kita udah tumbuh semua. Jadi kan kalau kita masih SD masih ada gigi susu nih. Nah, jadi kalau misalnya udah masuk SMP, jadi gigi-gigi kita tuh udah benar-benar tumbuh semua, udah keluar semua si gigi-giginya itu. Nah, di situ kita bisa lihat gigi kita rapih atau enggak. Di usia SMP juga kita mulai ideal bisa pasang behel, karena di usia SMP kita tuh udah bisa merawat diri. Jadi saat kita pasang behel, kita harus benar-benar rajin banget untuk merawat behelnya. Karena anak SMP ini udah bisa mulai merawat diri, jadi dia juga bisa untuk merawat behelnya. Tapi gimana kalau orang tua kita udah nyuruh kita pasang behel pas SD? Ya itu nggak apa-apa, berarti kalian harus benar-benar bisa ngerawat gigi kalian dengan cara sikat gigi 2 kali sehari. Itu adalah yang paling minimal, karena setelah kalian pasang behel itu, kalian harus benar-benar sering sikat giginya. Jadi diusahakan setiap habis makan itu kalian harus sikat gigi, kayak gitu. Nah, jadi tidak ada batasan usia dalam pemasangan kawat gigi atau behel. Jadi kalian bisa pasang dari mulai SD juga bisa, SMP itu lebih ideal lagi, SMA, kuliah ataupun bekerja. Dengan catatan gigi kalian itu harus benar-benar sehat dan benar-benar kuat. Kenapa? Karena kalau gigi kalian ini udah kayak goyang-goyang atau misalkan ada yang kayak kropos gitu kan, nah itu bisa menghambat si pemasangan behel ini. Kenapa? Karena kan saat pasang behel itu kan gigi kita tuh ditekan, jadi itu dapat menimbulkan sakit yang benar-benar sakit kayak gitu. Yang kedua yaitu waktu pemakaian behel rata-rata sekitar 2 tahun. Nah, jadi buat kalian yang pengen pakai behel, kalian harus siap-siap ya, karena kalian pasang behel ini, kalian bisa bersama-sama dengan behelnya ini sekitar 2 tahunan kurang lebih. Tapi ada kok temen aku yang 1 tahun, itu gimana? Nah, jadi untuk orang yang cuma 1 tahun, itu biasanya tergantung dari kasus giginya seperti apa. Cuman memang rata-rata pemakaian kawat behelnya itu 2 tahun. Nah, untuk aku sendiri, di sini aku baru 1 tahun, baru mau 1 tahun pasang behel ini. Jadi mungkin aku ada sekitar 1 tahun lagi ke depan untuk melihat hasilnya nanti gigi aku seperti apa. Nah, tapi ada juga nih yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kenapa? Nah, berarti itu tergantung dari kasus giginya dan juga kepatuhan dia untuk ikut kontrol. Jadi di sini kita harus kontrol itu sekitar 1 bulan sekali gitu. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, aku kontrol itu sebulan sekali. Cuma memang kemarin gara-gara ada pandemi corona ini, jadi kontrol aku tuh kayak tertunda gitu. Tapi insya Allah kalau corona ini udah selesai, pandemi corona ini udah selesai dan udah kembali normal lagi, aku bakal benar-benar patuh lagi untuk kontrol sebulan sekali. Fakta yang ketiga, usahakan untuk tidak ganti dokter gigi selama kalian pemasangan kawat gigi. Nah, sebelumnya kalian ini harus mempunyai komitmen apakah kalian ini bakal bisa terus-terusan kontrol di dokter yang sama atau enggak. Kenapa? Karena saat kita akan memasang kawat gigi atau behel, kita pastikan untuk datang pertama kali itu kita kayak konsultasi kayak gitu kan dengan dokternya. Nah, kita pasti ditanya nih, bisa nggak kalian untuk konsisten kontrol di dokter ini kayak gitu kan, karena kan pemasangan kawat gigi atau behel ini kan dia memang memakan waktu yang lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi dokter di sini pasti akan bertanya apakah kalian bisa kontrol
dengan konsisten atau enggak. Karena saat kita pasang behel di dokter itu, berarti kita juga harus terus-terusan sama dokter itu kan. Cuman ada beberapa dokter juga yang mengizinkan, misalkan kayak kalian mengharuskan untuk pindah keluar kota atau seperti apa. Ada juga dokter yang kayak dia pasangnya di dokter A, kemudian setelah itu dia pindah, dia ingin melanjutkan perawatan di dokter B. Tapi ada juga ini berdasarkan kebijakan dari dokter itu sendiri atau rumah sakitnya sendiri atau kliniknya. Ada juga dokter yang kalau misalkan dia udah dari awal pasang, kemudian kontrol segala macam dari dokter A, berarti dia harus bisa menyelesaikan perawatan gigi atau kawat giginya itu ke dokter yang sama juga sampai dia beres, kayak gitu. Dan ini juga dapat memakan biaya yang cukup banyak, karena kalau misalkan kita ke dokter A nih, kita udah banyak banget ngeluarin uang kan di sana, jadi kita harus bisa sebisa mungkin kita harus kontrol di sana sampai perawatan gigi kita selesai. Karena kalau nggak kayak gitu, kita daftar di dokter A, pemasangan di dokter A, terus kemudian kita misalkan ada pindah atau ada keperluan lain, kita ke dokter B, otomatis di dokter B juga kita bakal mengeluarkan biaya lagi. Jadi kita bisa mengeluarkan 2 kali biaya kayak gitu. Nah, jadi usahakan kalian sebelum pasang behel, kalian harus konsul dulu. Makanya konsul itu benar-benar penting banget, karena di konsul itu banyak banget yang bisa kita tanyain, banyak banget yang bisa dokter kasih saran ke kita atau kasih tahu ke kita seperti apa. Jadi di konsul ini benar-benar penting banget. Salah satunya yaitu ada pertanyaan, apakah kamu bisa konsisten untuk kontrol di sini dan pemasangan di sini? Itu adalah pertanyaan yang itu juga kemarin ditanyain dokternya ke aku kayak gitu. Dan kemarin aku menyetujui bahwa aku akan memulai perawatan di sini sampai selesai kayak gitu. Fakta yang keempat, behel transparan belum tentu cocok dan baik untuk kalian. Kenapa? Karena behel transparan ini atau bisa disebut juga behel Invisalign, jadi dia tuh bentuknya tuh memang kayak plastik gitu, plastik keras. Dia tuh bentuknya tuh kayak gitu, terus dia tuh memang warnanya transparan. Jadi di sini kalian gak akan kelihatan kayak pakai behel kayak gitu. Nah, di sini untuk behel transparan ini hanya disarankan untuk orang-orang tertentu dengan kasus gigi tertentu. Kenapa? Karena gigi kita kan kasusnya pasti beda-beda nih. Si A dengan si B, si C, pasti mereka punya kasus gigi yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengikuti anjuran dari dokter. Jangan sampai kita pengen, bagus nih behel transparan ini, behel Invisalign, udah harganya mahal, terus kayak gitu kan, terus juga keren gitu kan, gak kelihatan pakai behel. Nah, jadi kalian jangan kayak gitu. Jadi kalian harus ikutin anjuran dokter sesuai dengan kasus gigi kalian. Kasus kalian itu cocoknya pakai apa sih? Kan banyak nih berbagai jenis behel kan. Yang pertama ini ada konvensional. Nah, konvensional ini atau bisa disebut juga dengan yang biasa kayak gini kan. Ini yang kayak aku kayak gini, behel metal. Jadi sini aku pakai behel metal kayak gini. Terus untuk yang kedua ada behel transparan atau Invisalign yang barusan aku sebutin itu. Terus yang ketiga ada behel Damon. Nah, untuk behel Damon ini dia tuh hampir mirip kayak behel konvensional atau metal yang ini. Cuman bedanya behel Damon itu dia tuh nggak pakai karet loh. Ini kan kalau konvensional tuh pakai karet yang warna-warni gini, kayak gini. Nah, kalau behel Damon tuh enggak, jadi nggak pakai karet kayak gini. Tapi dia tuh kayak pakai penyakup lain gitu. Tapi dia tuh kayak dari besi juga sih, kayak sama kayak bracketnya gitu lah pokoknya. Aku juga kemarin nggak disaranin pakai itu kan. Yang keempat yaitu ada behel keramik atau kawat gigi keramik. Jadi dia tuh emang bahan ininya tuh kayak dari keramik gitu loh, dan itu tuh emang kayaknya mahal kayak gitu kan. Terus juga yang kelima yaitu ada behel lingual atau kawat gigi lingual. Jadi dia tuh kawat giginya tuh dipakai itu bukan di depan kayak gini, tapi dia tuh dipakai itu di dalam. Jadi di sebelah sini, di dalamnya. Jadi dia tuh pakai behel, cuman dia tuh nggak di luar gitu, tapi di dalam giginya gitu. Sama itu juga bagus banget buat kayak nggak kelihatan pakai behel gitu. Cuman itu harus balik lagi dengan anjuran dokternya seperti apa, kita harus pakai kawat gigi atau behel yang mana kayak gitu. Karena kalau kita maksa ini, misalkan yang tadi kan kita maksa ini, kita pengen pakai yang transparan karena kan keren, mahal, bagus, tapi karena kalau itu nggak cocok sama kita, ya itu bakal membuat durasi pemakaian behel menjadi lebih lama. Fakta yang kelima, nyeri setelah pemasangan kawat gigi atau behel itu adalah hal yang wajar. Nah, di sini aku udah sempet buat juga videonya ke kalian. Di sini aku benar-benar ngerasain nyeri pas aku masih awal-awal pemasangan kawat gigi atau behel ini. Di sini aku benar-benar ngerasain itu sekitar
4 harian gitu, 3 sampai 4 hari itu aku masih ngerasa sakit. Nah udah mulai seminggu di sini aku udah mulai terbiasa dan mulai gak ngerasa sakit, tapi ada sih ngilu sedikit tapi nggak ngilu banget kayak gitu kan. Nah jadi buat kalian yang pengen pasang behel tapi takut nih gimana nanti kalau sakit ya setelah dipasang behelnya, nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Dan dokter juga di sini dia pasti bakal memberikan obat pereda nyeri ke kalian, dapat memberikan saran ke kalian gitu, kalian bisa pakai obat pereda nyeri. Terus juga di sini kalian harus jaga makanan kalian, jadi kalian harus benar-benar menjaga makanan kalian. Di sini aku udah sempet buat videonya juga, tips memilih makanan buat kalian para pengguna behel. Ini videonya, nanti kalian bisa langsung cek aja videonya, nanti bakal aku simpan linknya di description box. Di situ kalian bisa lihat aja nanti makanan-makanan apa aja yang cocok buat para pengguna behel. Nah, jadi segitu aja video dari aku kali ini, yaitu 5 fakta penting sebelum pemakaian kawat gigi atau behel. Semoga kalian suka sama video aku, semoga video aku bermanfaat buat kalian. Dan aku ingetin juga, aku dapat informasi ini dari internet tentunya, dari sumber terpercaya. Jadi aku nggak asal ngomong kayak gini. Memang kalian bisa langsung baca sih di internet, cuman di sini kan aku bisa lebih mengekspresikan juga ke kalian. Kemudian kan kalau berbentuk video kayak gini, insya Allah mungkin bisa lebih menarik lagi dan kalian bisa berasa ngobrol sama aku kayak gitu. Semoga kalian suka sama video aku, jangan lupa buat like and subscribe video aku karena aku bakal terus update video baru. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.